Shalom, Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Ya, bersama dengan Yesus kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita. Hari ini Kak Neki bersyukur dan senang sekali boleh kembali berjumpa dengan adik-adik semua. Ya, adik-adik, hari ini kita akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan senantiasa memimpin, menuntun dan memberkati setiap kami semua, anak-anak sekolah minggu yang sudah setia dan rajin untuk boleh mengikuti ibadah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami semua dan Engkau akan menyatakan kuasa, kasih, dan kebenaran-Mu Tuhan bagi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Ya, nah, adik-adik boleh lihat di belakang Kak Neki ada banyak roti. Ya, hari ini Kak Neki punya roti. Nah, adik-adik suka makan roti? Ya, adik-adik suka pergi ke toko roti? Ya, roti ini enak. Roti ini bisa mengenyangkan. Roti ini juga bisa menghilangkan rasa lapar kita. Nah, adik-adik, Kak Neki punya beberapa roti hari ini. Nah, menurut adik-adik, kira-kira kalau roti ini diberikan kepada adik-adik semua, kira-kira berapa banyak yang bisa makan roti ini? Ya, 10, 20. Ya, kalau menurut Kak Neki, yang bisa makan roti ini mungkin hanya 10 orang. Ya, nggak banyak adik-adik. Karena apa? Rotinya sedikit. Adik-adik, ternyata 2000 tahun yang lalu adik-adik ada sebuah cerita, ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi oleh Yesus dan murid-muridnya. Adik-adik mau tahu dan mau dengar ceritanya? Nah, kita akan saksikan sama-sama ya filmnya. Kita akan melihat bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa yang akan terjadi pada saat itu. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita saksikan sama-sama dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita. Oke. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa.
Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya, adik-adik, kita sudah nonton sama-sama, kita sudah lihat dan sudah dengar ceritanya sama-sama. Luar biasa ternyata adik-adik. Ya, Yesus melakukan sebuah mujizat yang sangat luar biasa, di mana ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang, ayo, banyak orangnya berapa banyak? Iya benar, ada 5.000 orang. Ya, saat itu 5.000 orang ini belum makan. Kalau belum makan pastinya lapar banget. Ya, ini juga yang terjadi dengan mereka. 5.000 orang ini lapar banget. Nah, saat itu Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya, ayo semua murid-murid cari makanan yang ada di sekitar kampung ini. Kumpulkan semua makanan itu, dan kita akan berikan 5.000 orang ini makan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Katanya murid-murid, Yesus, hari ini sudah malam, gak mungkin ada warung yang buka, gak mungkin ada toko roti yang buka. Ya, adik-adik, tiba-tiba ada seorang anak kecil datang kepada murid-murid Yesus. Ini saya punya bekal makanan. Ya, setelah dikumpulkan adik-adik ternyata ada berapa? Ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, 5 roti dan 2 ikan ini kelihatannya sedikit banget. Tapi adik-adik, 5 roti dan 2 ikan ini dengan anak kecil ini, seorang anak kecil ini, dia bawa kepada Yesus. Ya, Yesus menerima dengan sukacita adik-adik dan sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh anak kecil ini. Adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Ya, setelah itu Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa yang di surga, berdoa kepada Bapa yang di surga, bersyukur untuk segala kemurahan, kasih, dan anugerah dari Bapa di surga. Dan juga bersyukur untuk makanan yang ada adik-adik. Dan luar biasanya adik-adik, apa yang terjadi? Nah, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, ya, Tuhan Yesus mulai membagi-bagikan roti dan ikan tadi adik-adik. Dan luar biasanya adalah semua orang dapat makan dengan kenyang. Ya, 5.000 orang adik-adik semua bisa makan. Hanya dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, luar biasa banget Tuhan Yesus. Ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang. Mereka bisa makan. Sebuah mujizat yang terjadi saat itu karena Tuhan Yesus sudah memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus begitu sangat peduli terhadap semua orang yang ada saat itu.
Padahal adik-adik perlu ketahui, pada saat itu Yesus sebenarnya ingin sedang menyendiri. Karena apa? Karena Yesus sudah seharian dia melayani banyak orang. Ya, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus menyembuhkan orang yang buta, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, Yesus melayani banyak orang, bahkan Yesus juga mengajar banyak orang, adik-adik, menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kebenaran buat mereka semua. Saat itu ada alasan sebenarnya untuk Yesus pergi menyendiri. Tapi adik-adik semua, kita melihat Yesus memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita semua bahwa Yesus tetap peduli terhadap mereka semua. Yesus tetap peduli terhadap semua orang yang ada saat itu. Ya, sehingga Yesus berusaha untuk memberi mereka semua makan. Ya, dari apa yang mereka miliki, mereka melakukan untuk boleh bisa menjadi berkat, untuk bisa menjawab kebutuhan orang-orang yang ada saat itu, adik-adik. Ya, hari ini kita belajar, adik-adik, bahwa kita mau juga memiliki kepedulian yang besar seperti Yesus terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayo, kepada siapa? Kepada orang tua, kepada teman, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga mau peduli terhadap orang lain. Kita juga mau mengutamakan orang lain. Ya, adik-adik, mari kita semua melalui kehidupan kita yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, kita juga mau jadi berkat buat semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, lewat waktu kita, lewat tenaga kita, lewat uang kita, lewat makanan yang kita punya, kita mau untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, adik-adik, kita percaya bahwa ketika kita memberikan yang terbaik lewat apa yang kita punya, maka Tuhan akan menyempurnakan itu semua dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nah, adik-adik, Kak Neki punya sebuah gambaran buat adik-adik semua bahwa kita yang kecil, kita yang terbatas, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyempurnakan semuanya itu sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Ya, Kak Neki punya sebuah alat, adik-adik. Nah, apa ini alatnya? Alatnya adalah teropong. Kak Neki mau teropong adik-adik semua, mau lihat adik-adik semua yang rajin ikut ibadah sekolah minggu. Ya, ayo, siapa yang rajin ikut sekolah minggu? Siapa yang rajin ikut sekolah minggu? Nah, itu dia. Ya, adik-adik, teropong ini kita akan gunakan sama-sama untuk menggambarkan betapa Tuhan Yesus dapat melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita semua, adik-adik. Ya, adik-adik, seringkali kita digambarkan sebagai anak-anak yang kecil, adik-adik, ya, terbatas. Ya, kita mungkin merasa, Kak, aku kan terbatas, aku gak punya uang yang banyak, aku gak punya tenaga yang kuat, tapi aku rindu, Kak, untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, menjadi alat Tuhan untuk bisa memberkati orang lain. Ya, kita mungkin merasa kita sangat terbatas, kita merasa seperti tali yang kecil ini, adik-adik. Ya, talinya kita masukkan. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya, tetap adik-adik, ya, masih ada tali yang kecil ini. Karena apa? Ya, karena ini bolong. Ya, adik-adik, ya,
kita percaya kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, maka apa yang kecil ini dapat Tuhan sempurnakan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya, kita akan masukkan lagi ya adik-adik. Nah, kita akan masukkan lagi. Ya, 1, 2, 3. Nah, apa yang terjadi? Ya, kita lihat dulu adik-adik ya. Kita gerakkan ke depan, gerakkan ke belakang, gerakkan ke kanan, gerakkan ke kiri. Kita goyang-goyang, kita goyang-goyang, kita goyang-goyang. Ya, kita percaya sekalipun kecil adik-adik, kalau adik-adik melibatkan Tuhan Yesus, bersama dengan Yesus, maka kita percaya kita akan dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Ya, kita akan lihat apa yang terjadi adik-adik. Ya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi adik-adik? Ya, ada tali yang panjang. Ada tali yang panjang, kita tarik terus. Kita tarik terus. Kita tarik terus adik-adik. Iya. Masih panjang talinya. Talinya masih panjang. Iya, ternyata panjang sekali adik-adik. Ya. Ya. Kita punya tali yang panjang. Nah, ternyata dari tali yang kecil, kita sekarang punya tali yang panjang. Tali yang sempurna. Ya, adik-adik, ya dari kisah ini sama-sama kita belajar bahwa hal yang kecil sekalipun kalau kita bawa kepada Tuhan Yesus, maka itu akan Tuhan Yesus sempurnakan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sama seperti di dalam Filipi yang kedua ayat yang keempat, dikatakan di sana, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, hari ini kita sama-sama belajar. Ayo, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau peduli terhadap setiap orang yang ada di sekitar kita. Dimulai peduli terhadap orang tua kita dengan kita menolong mereka, membantu pekerjaan mereka, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang rajin untuk belajar dan beraktivitas di dalam kehidupan kita adik-adik. Kita juga mau untuk menjadi teman yang baik buat semua teman-teman yang membutuhkan kita. Ya, mereka yang susah kita hibur, mereka yang kekurangan kita mau tolong mereka lewat apa yang kita punya adik-adik. Dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau Tuhan ingin pakai kita, kita bisa jadi berkat buat mereka semua. Ya, demikian cerita sekolah minggu hari ini. Semoga adik-adik diberkati semua. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Dan Tuhan akan terus menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati saat kami belajar dan kami sekolah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saat kami ada di rumah, saat kami bermain, saat kami juga melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang boleh Tuhan pakai, yang Tuhan berkati untuk boleh menolong dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas setiap kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan tetap melindungi, menyertai, dan memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.